Wabarakatuh. Nama saya Rizky Ardiansa dari Produk Industri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja proses destilasi dan sebutkan industri kimia apa saja yang menggunakan prinsip destilasi. Ini saya akan menjawab, destilasi adalah cara pemisahan antara zat cair terhadap campurannya menurut perbedaan dan titik didih ataupun kemampuan zat untuk menguap. Adapun prinsip kerja destilasi adalah prinsip kerjanya yaitu jika suatu zat pada larutan tidak sama-sama menguap, berarti uap larutan akan memiliki komponen yang berbeda dengan larutan yang aslinya. Apabila salah satu dari zat menguap, berarti pemisahannya akan terjadi secara sempurna. Namun apabila kedua zat tersebut menguap, maka proses pemisahannya hanya terjadi secara sebagian. Namun destilasi ataupun produk akan mempunyai kaya dari komponen dibandingkan larutan yang aslinya. Contoh industri kimia yang menggunakan prinsip destilasi adalah satu Pertamina, pengolahan minyak bumi menjadi bensin, solar, diesel dan lain-lain. Yang kedua industri gula, pengolahan tebu menjadi gula memanfaatkan destilasi untuk menguap molekul air. Yang ketiga industri garam, memanfaatkan destilasi untuk penguapan air laut menjadi kristal. Memasuki soal yang kedua, yaitu sebagian besar industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta pengaruhnya terhadap efisiensi industri. Kali ini saya menjawab. Dalam bidang industri, katalis digunakan untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus menaikkan suhu ataupun mengganggu kesetimbangan kimia. Penggunaan katalis dapat mereduksi biaya produksi dan juga menghemat energi. Dalam bidang industri, katalis digunakan dalam pembuatan asam sulfat dan juga amonia. Adapun pembentukan asam sulfat berupa reaksi kimia yang berlangsung sangat lambat sehingga digunakan katalis vanadium oksida atau silika untuk mempercepatnya. Memasuki soal yang ketiga, yaitu jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang melibatkan proses absorpsi. Dan di sini jawabannya adalah absorpsi merupakan peristiwa di mana suatu zat menarik zat lainnya berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan berkaitan dengan zat tersebut. Proses absorpsi ini dapat terjadi antara zat yang berada dalam satu fase seperti padat dengan padat dengan tidak padat, atau zat yang berbeda fase misalnya padat dengan cair. Prinsip kerja absorpsi terjadi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual force pada permukaan suatu zat absorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Di sini contohnya adalah penjernih air dari tawas. Biasanya digunakan pada perusahaan air bersih. Yang kedua menghilang logam berat, yaitu absorpsi ini juga dikembangkan untuk mengatasi masalah pencemaran pada air limbah industri yang mengandung logam berat serta mempunyai potensi bahaya di dalam mencemari lingkungan. Masuki soal yang nomor 4, apa yang dimaksud dengan reaksi saponifikasi pada pembuatan sabun? Jelaskan reaksi kimianya. Dasar dari pembuatan sebuah sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi sponsifikasi. Sponsifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat NaOH atau KOH, atau dikenal dengan larutan alkali AY, sehingga menghasilkan sebuah sabun berupa garam natrium dari asam lemak, minyak alkali,
AY yang digunakan untuk membuat sabun cair maupun padat pada dasarnya sama. Yang membedakan adalah jenis alkali yang digunakan. KOH, potasium hidroksida, digunakan untuk sabun cair, dan sodium hidroksida digunakan untuk sabun padat. Sabun mempunyai sifat membersihkan melalui proses kimia koloid karena sabun mempunyai gugus polar dan non polar. Memasuki soal yang kelima sekaligus penutup, yaitu limbah deterjen mengandung beberapa senyawa, diantaranya ASB dan senyawa fosfat. Jelaskan bagaimana pengaruh kedua senyawa tersebut terhadap lingkungan serta apa dampaknya. Jawabannya adalah pengaruh dari kedua senyawa ASB dan fosfat sebagai penghasil busa, abrasif sebagai bahan penggosok, bahan pengurai senyawa organik, oksidan sebagai pemutih, dan pengurai senyawa organik. Enzim untuk mengurangi protein dan lemak atau karbohidrat untuk membentuk bahan pengencer air, bahan anti kerak, dan lain-lain. Adapun dampak yang terjadi pada lingkungan yaitu sulit diuraikan mikroorganisme, sehingga sisa limbah deterjen yang dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga akan menjadi limbah berbahaya yang mengancam stabilitas lingkungan hidup dengan bermuara pada sebuah tempat seperti selokan ataupun kolam. Sekian pembahasan kali ini, UTS kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.